Pelindung tampan. Jika sahabat menyukai cerita ini, jangan lupa tinggalkan like, komentar dan share cerita ini ke media sosial yang sahabat punya. Khusus pendatang baru, jangan lupa di-subscribe, agar tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Terima kasih. Episode 71 sampai episode 74. Kekacauan di dapur. Episode 71. Rosu menggosok kepalanya, tampak sedikit tak berdaya, dan berkata, "Sasa, kamu tidak boleh memasak di masa depan, kamu telah membuat kekacauan di dapur. Belum lagi beberapa mangkuk pecah, bahkan pancinya hangus. Oke, ini semua salahku, aku akan membelikanmu beberapa makanan untuk dibawa pulang." Sasa Liu cemberut dan berkata dengan cemberut. "Jangan terlalu merepotkan, aku akan menelepon dan memesan takeout," kata Rosu cepat. "Tidak apa-apa, jika piringnya berantakan, bahkan jika kamu menghukumku sekali. Aku kebetulan tahu bahwa ada restoran yang rasanya enak, jadi kamu menungguku selama setengah jam." Sasa Liu melepas handuk dapur dan berjalan keluar rumah. Melihat gadis cantik ini sangat perhatian, Rosu tidak menghentikannya dan kembali ke dapur untuk membereskan peralatan makan. Landon Sen kembali ke kamarnya dan berbaring sebentar, dia selalu merasa sedikit aneh dengan apa yang terjadi pagi ini. Lalu mengapa Liu Wen tidak bisa menargetkan Rosu tanpa alasan, apakah seseorang diam-diam menginstruksikannya? Tapi sepertinya ada yang tidak beres. Landon Sen tidak terlalu khawatir tentang masalah ini, dia berada di sisi Rosu setiap hari, dan wanita tidak akan pernah dalam bahaya. Pikirkan saja begitu Landon Sen berpikir begitu. Dong dong dong. Tiba-tiba ada ketukan di pintu kamar tidurnya. "Landon Sen, temanmu mencarimu." Suara dingin Rosu datang dari luar pintu. Landon Sen mengerutkan kening, "Teman? Anda tidak punya teman di kota Huahai." Ketika dia bangun dan berjalan keluar dari kamar tidur, dia melihat seorang wanita cantik duduk di sofa di ruang tamu, memegang secangkir kopi panas. Si cantik adalah Kuina Bai, yang mengenakan gaun kuning pucat yang relatif murah. Dibandingkan dengan seragam polisi biasa, terlihat lebih feminim. Sosok bergelombang itu, perut rata dan mulus tanpa bekas lemak. Meskipun dia mengenakan pakaian murah, dia tidak menyembunyikan sikap dingin dan glamornya sedikit pun. Kuina Bai memandang Rosu dan Landon Sen dengan aneh, dan bertanya dengan rasa ingin tahu, "Kalian berdua tinggal bersama?" Landon Sen terkekeh, "Bukankah ini omong kosong? Saya pengawal Presiden Su, bagaimana saya bisa melindunginya 24 jam sehari jika saya tidak tinggal bersama?" Wajah cantik Rosu sedikit tidak wajar, dan ketika kalimat yang bagus keluar dari mulut Landon Sen, rasanya selalu berubah. Kuina Bai melirik Landon Sen dengan jijik, tetapi dia tidak berpikir bahwa Landon Sen akan berselingkuh dengan Rosu. Seorang dewi bisnis seperti Rosu dapat melihat pria seperti Landon Sen kecuali dia buta. Saya harus mengatakan bahwa orang kaya ini tidak kecil, dan mereka benar-benar dapat menyewa pengawal setingkat Landon Sen. Tentu saja, mungkin juga pria ini, Landon Sen, ingin bersama orang lain, dan Kuina Bai berpikir kemungkinan ini lebih tinggi. Landon Sen berkata sambil tersenyum, "Petugas Bai, mengapa Anda punya waktu untuk datang ke sini? Apakah Anda ada hubungannya dengan saya?" "Omong kosong, untuk apa aku mencarimu?" Kuina Bai memutar matanya ke arah Landon Sen. Rosu di samping selalu merasa sedikit aneh. Jika Anda memiliki sesuatu untuk dilakukan di siang hari, tidak apa-apa untuk mencarinya di siang hari. Bagaimana ritme berlari untuk menemukan Landon Sen di malam hari? Ada apa? Landon Sen bertanya dengan rasa ingin tahu. "Aku ingin memberitahumu sendiri, kamu bisa ikut denganku dulu." Kuina Bai meletakkan kopinya. Rosu terkejut dan bertanya dengan cepat, "Petugas Bai, apakah ada yang salah?" Dia khawatir bahwa itu mungkin insiden di pabrik garmen Hualong di pagi hari. Bagaimanapun, Landon Sen melukai begitu banyak orang. "Tidak apa-apa, aku hanya ingin mengobrol dengan pengawalmu saja," kata Kuina Bai tegas. Landon Sen tersenyum dan berkata, "Petugas Bai, jika Anda ingin bertemu dengan saya berkencan, Anda dapat memberitahu saya sebelumnya. Saya sedikit malu karena melakukannya secara tiba-tiba." "Anda?" Kuina Bai sangat tercekik sehingga dia tidak bisa berbicara untuk sementara waktu, dan berkata dengan marah, "Tanyakan pada adikmu, mari bermimpi. Wanita tua itu mencarimu untuk berbisnis." Melihat reaksi Kuina Bai yang begitu besar, Rosu terkejut. "Apakah ada yang tidak bisa saya katakan di sini?" tanya Landon Sen.
Aku harus memberitahumu sendiri, ikut aku. Kuina Bai menatap Landon Sen dengan marah, meraih lengannya dan berjalan keluar pintu. Landon Sen terdiam beberapa saat, gadis ini agak terlalu aktif. Nona Su, saya benar-benar minta maaf mengganggu Anda di malam yang begitu besar. Saya ingin meminjam pengawal Anda, kata Kuina Bai meminta maaf kepada Rosu. Oh. Rosu mengangguk kosong, merasa kesepian untuk sementara waktu. Kuina Bai ini terlalu antusias untuk Landon Sen, kan? Dengan cara ini, Landon Sen dan Kuina Bai meninggalkan villa. Jeta putih kuno diparkir di luar villa. Kuina Bai membuka pintu dan berkata dengan tenang, masuk ke mobil. Landon Sen tidak banyak bertanya, dan masuk ke mobil Kuina Bai. Segera, Jeta pergi dari villa. Oke, apa yang ingin kamu katakan? Landon Sen berkata dengan tegas. Saat mengemudi, Kuina Bai bertanya dengan acuh tak acuh, orang-orang yang terluka di pabrik garmen Hualong pagi ini terbunuh di rumah sakit, dan mereka tidak menyelamatkan satu nyawa pun. Apakah masalah ini ada hubungannya denganmu? Tidak masalah. Siapa orang-orang yang kamu bicarakan? Tanya Landon Sen. Orang-orang yang hidupnya hancur olehmu. Wajah cantik Kuina Bai sedikit tidak wajar. Landon Sen mengangkat alisnya dan bertanya, apakah ini pembunuhan? Kuina Bai mengangguk, ya, itu masih menembak, tidak ada petunjuk yang tersisa di tempat kejadian, pihak lain harus menjadi pembunuh profesional. Oh. Landon Sen menjawab, berpikir diam-diam di dalam hatinya. Faktanya, masalahnya sangat sederhana. Luo Tianyao awalnya ingin Liu Wen dan yang lainnya memainkan adegan penculikan Rosu, untuk melihat seberapa kuat Landon Sen di sebelah Rosu, tetapi dia tidak menyangka bahwa Liu Wen dan yang lainnya benar-benar menganiaya Rosu. Ketika Luo Tianyao mengetahui hal ini, dia secara alami sangat marah, dan langsung mengirim beberapa pembunuh untuk menyelinap ke rumah sakit untuk membunuh Liu Wen dan orang-orang itu. Faktanya, tuan muda tertua dari keluarga Luo telah lama menganggap Rosu sebagai wanitanya sendiri, dan dia pasti tidak akan membiarkan orang lain menghujat Rosu. Omong-omong, Liu Wen juga sangat sedih, dia digunakan sebagai kambing hitam karena menganiaya Rosu sampai mati, dan akhirnya mengambil nyawanya. Landon Sen, apa yang kamu tahu? Kuina Bai bertanya dengan tergesa-gesa. Aku tidak tahu. Apa, kamu masih ingin membalaskan dendam orang-orang itu? Landon Sen bertanya balik. Kuina Bai menggertakkan giginya dan berkata, saya seorang polisi, saya hanya ingin menangkap penjahatnya. Jarang melihat petugas polisi dengan rasa keadilan seperti Anda sekarang, kata Landon Sen sambil tersenyum. Dengan identitas Kuina Bai sebagai kepala polisi, dan mengemudikan Jeta tua ini, dapat dilihat bahwa wanita ini adalah petugas polisi yang baik, tetapi terkadang dia memiliki dada yang besar dan tidak memiliki otak. Kuina Bai tersipu dan bersenandung, apakah kamu memujiku? Bukankah senang memuji Anda? Landon Sen tersenyum, dan kemudian berkata, Anda, kapten tim polisi kriminal, biasanya tidak menonjolkan diri. Anda adalah kelompok keluarga dengan latar belakang yang dalam, jadi Anda mungkin tidak takut pada polisi. Keluarga mana yang kamu maksud? Kuina Bai bertanya dengan tergesa-gesa. Sama seperti keluarga Luo, grup Haizeng atau semacamnya. Landon Sen mengangkat bahu dan berkata. Kuina Bai merasa sangat tidak nyaman ketika mendengar ini, tetapi dia tidak melanjutkan untuk bertanya. Sebagai kapten polisi kriminal, bagaimana mungkin dia tidak tahu apa yang dilakukan keluarga Luo di kota Huahai? Hanya saja jenis raksasa yang ingin menggulingkannya tidak bisa dilakukan dalam semalam. Kota Huahai dulu lebih kacau daripada sekarang, karena dekat dengan laut lepas, penyelundupan dan kegiatan lainnya sangat serius, dan dunia bawah cukup merajalela. Setelah kedatangan Direktur Yang Hu, keamanan secara bertahap meningkat. Jika kamu ingin membasmi dunia bawah, jalan masih panjang. Ayo pergi, kata Kuina Bai dengan gigi terkatup. Ini adalah urusan polisi Anda, dan itu tidak ada hubungannya dengan saya, seorang warga negara kecil. Landon Sen menggelengkan kepalanya. Landon Sen, bisakah kamu membantuku? Tidak, bantu kami polisi. Kuina Bai menatap Landon Sen, seolah mengharapkan tanggapannya. Landon Sen bahkan tidak memikirkannya, dan melambaikan tangannya untuk menolak, ya, saya tidak ingin menjalani hari membunuh orang dan membakar setiap hari. Saya hanya ingin kehidupan yang nyaman sekarang. Selain itu, saya masih memiliki tugas yang harus dilakukan. Kuina Bai menggertakkan giginya dan bertanya,
Landon Sen, mengapa kamu tidak melayani negara jika kamu memiliki kemampuan? Pengejaran setiap orang berbeda-beda. Saya rasa tidak salah jika mengabdi pada negara. Saya masih merasa benar jika tidak mengabdi pada negara. Polisi cantik, saya hanya peduli dengan orang-orang di sekitar saya sekarang. Don, jangan tarik aku ke dalam air, kata Landon Sen dengan suara yang dalam. Ini cukup jujur. Episode 72. Kuina Bai awalnya memiliki beberapa harapan di hatinya, tetapi Landon Sen mengungkapkan sikap ini, yang sangat mengecewakannya. Tepat ketika Kuina Bai mengatakan sesuatu. Sebuah suara tiba-tiba datang, Landon Sen melirik Kuina Bai dan tidak bisa menahan tawa, perutmu menjerit. Wajah cantik Kuina Bai memerah, ekspresinya sangat kaku, dan dia berkata dengan marah, ada apa, aku lapar. Landon Sen tidak menganggapnya sedikit lucu, tetapi wanita berwajah lurus ini cukup jujur. Melihat Landon Sen tidak mengatakan sepatah kata pun, dia hanya tahu bagaimana menertawakan dirinya sendiri. Kuina Bai tidak enak badan, berpikir bahwa wanita tua saya adalah wanita cantik yang cantik, pria ini bahkan tidak tahu bagaimana cara meminta makanan. Apa sepotong kayu? Aku tidak tahu siapa yang mengatakan bahwa mereka ingin mengundangku makan malam pagi ini. Kurasa mereka sudah melupakannya. Kuina Bai cemberut. Landon Sen baru ingat ini, dan menggaruk kepalanya dengan malu, maaf, saya hampir lupa. Jika kamu tidak ingin bertanya, mengapa kamu membiarkan aku menyelam? Kuina Bai berkata dengan marah. Dia berpikir, untuk wanita cantik seperti ibuku, semua orang bergegas mengundangku makan malam. Mengapa Anda tidak bersemangat tentang orang ini? Kuina Bai dipukul dengan keras. Ketika Landon Sen hendak berbicara, wajahnya tiba-tiba berubah, seolah-olah dia telah memperhatikan sesuatu. Dia mengulurkan tangan dan meraih tangan kanan Kuina Bai yang memegang kemudi, dan menggeser kemudi ke kiri. Apa yang kamu lakukan? Kuina Bai terkejut. Segera setelah ledakan. Dengan ledakan keras, sebuah Mercedes-Benz S600 datang dengan kecepatan tinggi bertabrakan dengan Jetta di Kuina Bai. Setengah dari bagian depan Jetta pecah, dan kaca depan langsung terguncang menjadi terak kaca. Jika bukan karena roda kemudi yang digesek Landon Sen barusan, diperkirakan seluruh mobil akan ditabrak oleh Mercedes ini. Benz S600. Kepala Kuina Bai hampir membentur setir dan ditopang oleh telapak tangan Landon Sen. Bagaimana kamu mengemudi? Apakah ibumu buta? Sebelum Kuina Bai bisa berbicara, kepala seorang pria botak menjulur keluar jendela Mercedes-Benz S600 dan memarahi. Kuina Bai sangat marah, jelas orang ini yang mengemudi, dan dia bahkan memarahi dirinya sendiri. Begitu pintu terbuka, Kuina Bai segera turun dari mobil. Setengah dari bagian depan Jetta hampir hilang, dan itu pada dasarnya telah dihapus. Kuina Bai merasakan sakit dan kemarahan di dalam hatinya. Sebaliknya, Mercedes-Benz S600 hitam memiliki kualitas yang baik, tanpa kerusakan selain sedikit penyok di bagian depan. Mengapa kamu menabrak mobilku? Kuina Bai dengan marah menatap pria botak di Mercedes-Benz S600. Pria botak itu berjalan turun, dan ada seorang wanita acak-acakan di dalam mobil. Dia dengan cepat berpakaian dan keluar dari mobil. Dia berbau alkohol dan meraung kesal, kamu tidak punya mata, kamu berani menabrak mobilku. Apakah kamu tahu siapa aku? Kuina Bai berkata dengan marah, jelas bahwa Anda menabrak mobil saya. Anda dicurigai mengemudi di bawah pengaruh alkohol dan menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Ikutlah dengan saya. Ketika pria botak mendengar ini, dia langsung menjadi marah. Wanita ini benar-benar tidak ingin hidup, beraninya dia menantangnya, Direktur Biro Perdagangan Luar Negeri. Setelah melangkah, dia awalnya ingin menamparkan wanita ini secara langsung, tetapi setelah melihat penampilan Kuina Bai, mata pria botak itu tiba-tiba menjadi lurus. Kuina Bai di depannya terlihat sangat benar, wajah itu, dada itu, kaki panjang itu, pinggang ramping itu, adalah yang terbaik. Dibandingkan dengan bubuk vulgar di sebelahnya, itu adalah dunia yang berbeda. Melihat bahwa pihak lain adalah wanita cantik, pria botak itu langsung kehilangan kesabaran. Tuan Li, berhenti berbicara dengan orang yang lewat, ayo cepat kembali, mereka tidak tahan lagi. Wanita yang terbuka di sebelah tubuh Li memeluk lengannya dan merengek. Ayo pergi. Li Kuan mendorong wanita telanjang di sampingnya, menatap lurus ke arah Kuina Bai, dan berkata, batuk-batuk, si cantik ini, kupikir itu mungkin salah paham sekarang. Berhenti bicara omong kosong, bayar mobilku dulu.
Kuinabai melirik, orang ini pada pandangan pertama bukanlah hal yang baik. Li Kuan melirik Jetta putih kuno yang hancur. Untuk jenis mobil rusak ini, harganya paling banyak 30.000 hingga 40.000 yuan. Kecantikan, saya akan membayar, tentu saja saya akan membayar. Anda sangat cantik, sayang sekali mengendarai mobil rusak seperti itu. Nama saya Li Kuan, Direktur Biro Perdagangan Luar Negeri Huahai. Kecantikan, apakah Anda tertarik untuk pergi ke sana? Kenal saya. Li Kuan berkata sambil tersenyum. Wajah Kuinabai penuh dengan jijik, dan dia berkata dengan dingin, kamu adalah Direktur Biro Perdagangan Luar Negeri. Bahkan orang yang tidak tahu malu seperti kamu layak menjadi Direktur Biro Perdagangan Luar Negeri. Li Kuan sudah mabuk, dan pikirannya sedikit tidak jelas. Dia menyipitkan mata ke arah Landon Sen dan berkata, cantik, jangan katakan itu. Identitasku seperti palsu, suatu berkah melihatmu, sayang ikuti aku. Setelah dia selesai berbicara, dia hendak naik dan menarik lengan Kuinabai. Dengan pop, Landon Sen tiba-tiba menepuk tangan babi asin Li Kuan. Dia melirik Kuinabai, yang akan menjadi gila, dan menyeringai, saya berkata, petugas Bai, mengapa repot-repot berbicara dengan omong kosong gila otak seperti itu, bawa saja dia pergi. Wah, beraninya kau memarahiku. Li Kuan berkata dengan marah. Aku benar-benar tidak bisa memarahimu. Landon Sen mengangkat bahu. Apakah Anda tahu siapa saya? Saya Li Kuan, Direktur Biro Perdagangan Luar Negeri. Bahkan jika saya wali kota-kota Huahai, Anda harus memberi saya beberapa wajah. Bawang jenis apa Anda? Li Kuan meraung, penuh alkohol. Landon Sen berkata dengan tenang, siapapun kamu, aku akan memukulmu jika kamu memanggilku seperti itu lagi. Kamu ingin mati. Li Kuan menjadi marah, bau alkohol muncul, dan dengan tamparan dia melemparkannya ke arah Landon Sen. Untuk menangani sampah semacam ini, Landon Sen terlalu malas untuk bersikap sopan, meraih lengan Li Kuan, menarik, dan secara langsung membuat tangan kanan Li Kuan terkilir. Apa? Rasa sakit yang luar biasa menyebabkan wajah Li Kuan berubah dalam sekejap, dan dia menjerit seperti hantu menangis dan serigala melolong. Landon Sen, apa yang kamu lakukan? Jangan impulsif. Wajah cantik Kuinabai berubah warna, dan dia datang dan meraih lengan Landon Sen. Oke. Landon Sen memberi wajah Kuinabai, mengejutkan Li Kuan dengan pisau tangan, melemparkannya ke tanah, dan berkata sambil tersenyum, orang-orang di sini, kamu bisa menanganinya sendiri. Kepala Kuinabai sedikit sakit, dan dia berkata dengan marah, mengapa kamu menjatuhkan seseorang? Orang ini mengatakan dia adalah Direktur Biro Perdagangan Luar Negeri. Bagaimana jika identitasnya benar? Dia bilang dia Direktur Biro Perdagangan Luar Negeri, apakah Anda benar-benar percaya? Bahkan jika ya, itu untuk menghilangkan bahaya bagi orang-orang. Orang dari provinsi ini berdengung di telinga saya. Landon Sen mengangkat bahu dan berkata. Kuinabai sedikit terdiam, dia tidak bisa mengendalikan apa yang ingin dilakukan Landon Sen. Kuinabai segera mengeluarkan ponselnya dari sakunya dan melakukan panggilan. Hei, saya Kuinabai, kirim mobil polisi ke Jalan Xian di sini. Melihat bahwa Kuinabai tampaknya harus menghadapinya untuk waktu yang lama, Landon Sen berkata dengan malas, petugas Bai, saya akan kembali dulu. Apapun yang kamu inginkan. Kuinabai cemberut, merasa sedikit tidak senang di hatinya, apakah orang ini hanya benci tinggal bersamanya untuk sementara waktu. Aku tidak peduli apa yang dia lakukan. Kuinabai tersipu, dan buru-buru menggelengkan kepalanya. Berpikir dia bisa menumpang. Bab 73. Landon Sen berjalan menuju sisi jalan, menoleh dan melihat BMW X6 yang familiar diparkir di depan sebuah restoran memasak. Itu adalah mobil Sasaliu. Tanpa diduga, dia menabraknya di sini, dan Landon Sen berpikir bahwa dia bisa menumpang, jadi dia berjalan menuju restoran. Pada saat ini, Sasaliu dalam suasana hati yang sangat buruk, dia tidak pernah bermimpi bahwa dia akan menemukan hal seperti itu ketika dia pergi keluar untuk membeli makanan. Dia ingat bahwa ikan rebus yang dia makan di restoran pemanggangan tertentu terakhir kali sangat lezat, jadi dia pergi ke restoran pemanggangan itu dan akan mengemas beberapa makanan untuk dibawa pulang. Tetapi dia tidak menyangka bahwa dia menunggu hampir setengah jam di lobi di lantai pertama, tetapi alih-alih menunggu untuk dibawa pulang, sekelompok pria kuat berkumpul. Nona, saudara macan tutul kami mengundang Anda untuk naik. Melihat sekelompok pria kuat mengelilinginya, jantung Sasaliu berdetak kencang,
mencoba menenangkan diri, dan berkata dengan tegas, "Maaf, saya tidak mengenal saudara Macan Tutul." Beberapa pria kuat menunjukkan senyum muram, dan sebelum Sasa Liu berjuang, mereka menyeretnya ke atas. Wajah cantik Sasa Liu menunjukkan kepanikan, dia belum pernah mengalami hal seperti itu sebelumnya, bukankah seharusnya ibuku diculik? Sambil berpikir liar, dia diseret ke suite di lantai 2. Seorang pria kekar berjas duduk di kursi bos, memandang Sasa Liu sambil tersenyum, mengeluarkan cerutu, dan seorang pengawal di sebelahnya mengeluarkan korek api dan menyalakannya untuknya. Orang kuat itu adalah Cao Bao, yang terakhir kali mengejar Landen Shen di Audi R8. Beberapa jalan di distrik Qinghu kebetulan dikelola olehnya. Ketika dia datang untuk memeriksa hari ini, dia tiba-tiba menabrak BMW X6 yang dia ingat terakhir kali. Cao Bao segera memanggil orang untuk menonton. "Jadi ini yang keluar. Apa yang ingin kamu lakukan?" Sasa Liu bertanya dengan cemberut, mengibaskan dua pria kuat yang menarik lengannya. "Apa yang ingin kamu lakukan?" Cao Bao mencibir dan mendengus dingin, "Kamu wanita pemberani. Kamu tidak lupa kapan terakhir kali kamu makan bawang di hotel yang dikelola oleh Laozi?" Wajah Sasa Liu sedikit berubah, ternyata karena kejadian terakhir kali, pasti mobilnya yang diparkir di luar pintu dan dikenali oleh orang lain. Ternyata masalah ini bukan masalah besar. Aku mabuk dengan teman-temanku. Itu hanya lelucon. Memang benar kita salah terakhir kali. Aku bisa memberimu kompensasi ganda. Sasa Liu berkata dengan tenang. Mencoba untuk tetap tenang. Cao Bao menghirup asap, dan mata Yin dan mengembara ke tubuh sempurna Sasa Liu untuk sementara waktu, dan berkata sambil tersenyum, "Sepertinya Anda tidak kekurangan uang, Nona, tetapi mengapa Anda ingin makan makanan bawang? Di bar yang saya kelola." "Ya, di mana anak yang berjalan dengan Anda terakhir kali?" Sasa Liu berkata dengan ringan, "Baiklah, mari kita rahasiakan. Aku akan memberimu 250.000, apakah itu cukup?" Cao Bao menamparkan mulutnya, "Ini bukan hanya tentang uang, saya makan makanan tuan di pertanian Laozi, beritahu orang lain, wajah Laozi telah dibuang." Ini tamparan di wajah, dan pertarungan hanya satu tarikan napas. 250.000 adalah kompensasi. Kamu harus melepaskan anak itu. Aku ingin memotong lidahnya. Mari kita lihat apakah dia berani makan makanan raja lain kali. Wajah cantik Sasa Liu menjadi pucat, dan dia buru-buru berkata, "Baiklah, saya akan membayar Anda 500.000 yuan. Saya harap Anda tidak mempermalukan teman-teman saya." Cao Bao menunjukkan senyum liar dan berteriak, "Semuanya dikatakan, ini bukan tentang uang. Aku sedikit terkenal di pasar Huahai. Temanmu berani memakan makanan raja dan menamparkan wajahku, dan jangan biarkan saya mengajari saya pelajaran. Ini tidak bisa dilakukan." Terakhir kali dia kalah dalam perlombaan, Cao Bao sangat marah. Selain itu, gaya Landen Shen sangat arogan, menahan napas, Cao Bao merasa sangat tidak senang di hatinya, dan dia harus memberi pelajaran yang baik kepada bocah itu dan memotong lidahnya. Sasa Liu sedikit bingung, memikirkan jenis makanan tuan yang dimakan bajingan Landen Shen, sekarang dia telah memprovokasi seseorang yang seharusnya tidak dia provokasi. "Selama kamu bisa membiarkan kami pergi dan melaporkan nomornya, aku pasti akan mentransfer uang ke rekeningmu," kata Sasa Liu dengan gigi terkatup. Meskipun dia dan Landen Shen adalah musuh, dia tidak ingin menyakiti Landen Shen. Ada begitu banyak orang di sisi lain sehingga mereka tidak terlihat seperti tunggul yang baik. Sasa Liu tidak ingin mendorong Landen Shen ke dalam lubang api. Aku tidak melihat bahwa kamu cukup tergila-gila, dan kamu bersedia melakukan ini untuk seorang pria. Tapi tidak. Aku, Cao Bao, tidak suka mempermalukan wanita. Jika kamu bijaksana, panggil anak laki-laki itu masuk. Depanku cepat. Jika kamu tidak melakukannya, jangan salahkan Lao Su karena menggunakan cara lain." Cao Bao tertawa liar. Sasa Liu mengerutkan kening, menggertakkan giginya dan bertanya, "Apakah tidak ada ruang untuk meringankan masalah ini?" "Oke, jika kamu tidak ingin berhenti, tidur saja dengan saudaraku dan aku selama beberapa malam, jaga kami, dan lupakan saja." Cao Bao menatap payudara tinggi dan pinggang kecil Sasa Liu, senyum keperakan muncul. Setelah mendengar ini, sekelompok pria di suite menelan seteguk air liur. Bayangkan saja, bisa mengerjakan kecantikan kelas atas seperti itu benar-benar tak terbendung. Kemarahan Sasa Liu melonjak, tetapi dia tidak menunjukkannya pada kesempatan ini. Dia berkata dengan tenang, "Nama saya Sasa Liu,
Saya Putri Liu Jiangwo, Sekretaris Komite Partai Distrik dan Direktur Lingya Internasional. Benar-benar tidak ada cara lain, dia hanya bisa menunjukkan identitasnya, berharap orang-orang ini bisa mundur. IQ Cao Bao tidak tinggi, dan ketika dia mendengar Sasa Liu mengancamnya, dia langsung menjadi marah dan berteriak keras, "Saya tidak peduli siapa Anda, bahkan jika Anda seorang peri, jika Anda disukai oleh Lao Su, jangan bahkan tidak berpikir untuk melarikan diri dari tangan Lao Su. Jika Anda tidak mengakui anak itu lagi, percaya atau tidak, saya akan menanggalkan pakaian Anda sekarang." Bahu Sasa Liu yang harum sedikit bergetar, ini adalah pertama kalinya dia dihina seperti ini sejak dia masih kecil. Melihat Sasa Liu menggigil dan Cao Bao tersenyum puas, dia merasa bahwa wanita ini pasti takut. Wanita ini terlihat dingin dan pendiam, tapi dia hanyalah seorang wanita, kecantikan tinggi dan keren seperti Sasa Liu benar-benar membangkitkan keinginan Cao Bao untuk menaklukkan, tentu saja, keinginannya untuk menaklukkan di tempat tidur. Saya menyarankan Anda untuk tidak bertindak gegabah, jika tidak, saya berjanji, Anda akan menyesali tindakan Anda hari ini. Wajah cantik Sasa Liu menjadi pucat, tidak peduli seberapa dingin dan kuatnya dia, itu tidak cocok dengan situasi saat ini. Penyesalan. Haha, Tuan, dalam kamus saya tidak pernah menyesali dua kata ini. Cao Bao mengisap rokoknya, bangkit dan berjalan menuju Sasa Liu. Leher putih salju Sasa Liu meneteskan keringat, akhirnya tidak mampu menahan tekanan dan ketakutan di hatinya, dia mundur beberapa langkah tanpa sadar, dan mundur ke jendela. Cao Bao langsung terpikat pada payudara Sasa Liu yang menjulang dan menonjol, dan kecantikan berkulit putih itu. Jika ini disentuh, sentuhannya benar-benar keren. Memikirkannya saja, air liur Cao Bao hampir meneteskan air liur. Tidak, wanita ini tidak bermain, api jahat tidak bisa menahan. Melihat keindahan di depannya, Cao Bao menggosok tangannya dengan gembira dan hendak menerkam. "Jangan datang ke sini. Kalau tidak, aku akan melompat." Sasa Liu kehilangan suaranya, menatap Cao Bao dengan ekspresi sinis di wajahnya penuh kepanikan. "Mau lompat dari gedung? Tidak sesederhana itu, aku belum bermain." Cao Bao mendengus, lalu berteriak pada beberapa pengawal di sampingnya, "Jangan buru-buru menghadang jalan ini." Sasa Liu benar-benar ketakutan, dan sedikit keputusasaan muncul di matanya. Sejak lahir hingga sekarang, dia belum pernah mengalami adegan seperti itu, dan tidak pernah berpikir bahwa adegan dalam film dan novel akan terjadi padanya. Wanita tua itu belum jatuh cinta, dan belum punya pacar. "Tuhan, bagaimana kau bisa melakukan ini padaku?" Memanjat ambang jendela. Episode 74. Dia tidak ingin dia dihancurkan oleh penjahat menjijikkan ini. Sasa Liu memanjat ambang jendela, air mata mengalir di matanya yang indah, siap untuk melompat dari gedung dengan gagah berani. "Sasa, kemana kamu pergi di malam hari? Aku benar-benar mencarinya." "Hei," aku berkata, "apa yang kamu lakukan berbaring di ambang jendela? Apakah kamu melihat bintang-bintang?" Sebuah suara sembrono datang, dan wajah cantik Sasa Liu terkejut. Di bawah mata semua orang yang terkejut, Landen Sen membuka pintu suite dengan senyuman dan melangkah masuk. Cao Bao hanya bisa tertegun sejenak, menatap Landen Sen dengan tatapan aneh, dan berteriak, "Siapa kamu, nak? Bagaimana kamu bisa masuk?" Landen Sen terlalu malas untuk memperhatikannya dan berjalan lurus ke sisi Sasa Liu. "Brengsek, kakak Leopard menanyakan sesuatu padamu, apakah kamu tuli?" Untuk menunjukkan ketulusannya kepada Cao Bao, seorang preman berambut kuning bergegas mendekat dan meraih kerah Landen Sen dengan satu tangan. "Tuli. Aku tidak tuli. Jika kamu ingin menjadi cacat, aku bisa melakukannya untukmu." Begitu suara itu jatuh, Landen Sen meraih lengan pria itu dan menariknya. Ada suara nyaring, klik, diikuti oleh jeritan melengking lengan preman berambut kuning itu secara paksa dirobek oleh Landen Sen, dan dia memutar lengannya ke tanah, berteriak tanpa henti. Sekelompok preman sangat marah, dan Cao Bao bahkan lebih marah. "Nima ini sudah gila. Kucing dan anjing macam apa yang berani memukuli orang di depannya? Kamu ingin mati, nak? Sial, bunuh anak ini." Beberapa adik laki-laki Cao Bao tidak bisa menahan amarah mereka, bergegas seperti anjing gila, dan masing-masing mengeluarkan belati mereka. Wajah cantik Sasa Liu pucat, tetapi sebelum dia bisa berseru, Landen Sen mengangkat bahu, seolah dia tidak memperhatikan para penjahat ini sama sekali. Melihat ekspresi Landen Sen tanpa tekanan,
sekelompok preman bahkan lebih marah, orang ini terlalu gila. Namun, Cao Bao berteriak keras, kembalilah padaku, jangan lakukan itu. Sekelompok pria kuat tiba-tiba mandek, seolah-olah mereka tercengang, dan mundur. Cao Bao mendengus dingin, melangkah maju, menatap Landon Sen beberapa kali, dan berkata dengan nada menghina, apakah kamu anak yang mengemudikan BMW X6 terakhir kali? Landon Sen tersenyum dan berkata, ini aku, apa? Apakah kamu ingin dilecehkan olehku lagi? Cao Bao sangat marah, anakmu lelah hidup, beraninya kamu menjadi sombong di depan Lao Su. Landon Sen terlalu malas untuk memperhatikan Cao Bao, meraih lengan Sasa Liu, menyeretnya dari ambang jendela, dan berkata sambil tersenyum, Sasa, mengapa kamu begitu gelisah? Aku sudah menyuruhmu untuk tidak keluar di tengah jalan. Malam, tapi tidak dengar, lihat sekelompok anjing gila sekarang, kan? Sasa Liu benar-benar terdiam, bagaimana orang ini masih bisa tertawa saat ini? Dia telah melihat Landon Sen melakukannya sekali malam itu, dan keterampilan Landon Sen benar-benar tidak bisa berkata-kata. Namun, menghadapi sekelompok besar orang kuat, Sasa Liu benar-benar tidak berpikir bahwa Landon Sen bisa mundur. Awalnya, Sasa Liu benar-benar ingin mati, tetapi penampilan Landon Sen membuatnya bertanya-tanya apakah dia sedang berhalusinasi. Merasakan panas telapak tangan Landon Sen, emosi yang tak dapat dijelaskan mengalir dari lubuk hatinya. Terlalu tidak baik untuk membiarkan aku yang disalahkan sekarang. Sasa Liu mencubit punggung Landon Sen dengan tangan kecilnya, air mata mengalir di matanya. Ini adalah pertama kalinya Landon Sen melihat ekspresi kebencian Sasa Liu. Dia merasa sedikit segar dan berkata sambil tersenyum, Sasa, bukankah saya datang ke sini untuk menyelamatkan kecantikan dari seorang pahlawan? Pada saat ini, saya harus mengatakannya. Terima kasih. Pikirkan dengan indah. Sasa Liu meraih lengan Landon Sen dengan erat, menggigit giginya dan berkata, jangan bilang kamu tidak bisa mengalahkan mereka, atau aku akan membencimu. Dalam situasi ini, dia hanya bisa mengandalkan Landon Sen. Jika tidak berhasil, masalahnya adalah wanita tua itu akan menemani Anda menjadi bebek Mandarin yang putus asa. Landon Sen segera merasa bahwa gadis ini cukup menarik, dan tidak bisa menahan lelucon, Sasa, kamu menatapku terlalu tinggi. Lihat orang-orang ini, mereka semua sekuat babi, di mana aku lawan. Sasa Liu hampir tidak tertawa terbahak-bahak. Kuat seperti babi. Deskripsi ini cukup aneh. Mendengar ini, wajah para preman yang kuat menjadi hitam karena marah. Saya telah melihat yang begitu merajalela, dan saya belum pernah melihat yang begitu merajalela. Wajah Cao Bao pucat pasi, dan dia mencibir, nak, kamu sangat berani. Kakek awalnya melihat bahwa keterampilan balapmu bagus, dan dia ingin memberimu wajah sekali, tetapi kamu tidak tahu malu dan menyakiti adikku. Istimewa. Siapa tuannya? Ketika tuan menebang jalan, kamu masih menyusui. Cao Bao juga tahu bahwa keterampilan balapnya sangat berbeda dari Landon Sen, tapi dia tidak bisa dibandingkan dengan Landon Sen. Dia bisa melepaskan tangan Landon Sen dan melihat apakah dia masih bisa balapan di masa depan. Jangan bicara omong kosong, aku peduli berapa banyak jalan yang kamu tebang dengan liar, kamu harus cepat. Sebelumnya, jangan bilang aku menggertakmu. Landon Sen berkata dengan malas. Begitu kata-kata ini keluar, Cao Bao hampir terduduk di tanah dengan marah, Nima, menggertak tenaga kerja dan modal. Kamu pikir kamu siapa, bodoh? Tidak apa-apa jika kamu tidak ingin melakukannya. Kamu dapat memberiku kompensasi 4 atau 5 juta. Masalah ini dianggap pribadi, kata Landon Sen sambil tersenyum. Wajah marah Cao Bao berubah menjadi ungu, dan dia merasa jika dia mendengarkan kata-kata Landon Sen lagi, dia akan menderita pendarahan otak. Dia segera melepas jasnya dan merobek dasinya, memperlihatkan otot dadanya yang kuat, mengepalkan tinjunya, dan tulang-tulang di sekujur tubuhnya retak. Otot seperti peluru baja yang terangkat, dan otot-otot seluruh tubuh saling terkait. Cao Bao merentangkan tangannya dan berjalan menuju Landon Sen dengan wajah muram. Untuk melampiaskan kemarahan di hatinya secara maksimal, Cao Bao bermaksud untuk memecahkan Landon Sen sendiri, sehingga bocah arogan ini dapat memahami apa perbedaan kekuatannya. Nak, karena kamu akan mati, maka aku akan memenuhimu. Aku tidak akan bertanggung jawab karena melukaimu nanti. Cao Bao meraung kesal. Jangan, Sasa Liu cemas. Dan sebelum dia bisa mengatakan sepatah kata pun, Landon Sen menutup mulutnya.
Landen Sen tersenyum pada Cao Bao, jangan khawatir, aku akan melakukannya dengan ringan, setidaknya itu tidak akan membunuhmu. Begitu suara itu jatuh, para penonton terkejut. Sekelompok preman dan pengawal memandang Landen Sen seperti orang bodoh. Asap di mulut Cao Bao jatuh ke tanah, dan wajahnya membiru dan putih. Dalam kemarahannya, dia diam-diam bersumpah dalam hatinya bahwa jika dia tidak memukul Landen Sen hingga menjadi cacat, dia tidak akan bermarga Cao. Kau benar-benar mati untuk Lao Su. Cao Bao menekan lengannya di bahu Landen Sen dan tiba-tiba mengerahkan kekuatan. Dia pikir akan membutuhkan upaya untuk menaklukkan Landen Sen, tetapi dia tidak menyangka bahwa Landen Sen tidak melawan sama sekali, dan bahunya dijepit erat oleh tangannya. Sial, aku tidak menyangka anak ini menjadi pustula tanpa kemampuan sama sekali, sungguh membuang-buang ekspresinya. Wajah Cao Bao penuh dengan penghinaan, dan dia mencoba meremas lengan Landen Sen langsung dengan tangannya. Kakak Leopard perkasa. Kakak Leopard, bunuh anak bodoh itu. Sekelompok preman berotot berteriak satu demi satu, wajah mereka penuh sarkasme, dan mereka sudah bisa merasakan adegan Landen Sen dihancurkan oleh Cao Bao hidup-hidup. Betapa menakutkannya keterampilan Brother Leopard, di hati para penjahat ini, itu terlalu jelas. Jika Cao Bao tidak memiliki keterampilan apapun, Sun Huo, anak kedua dari Gang Hualong, tidak akan membiarkan dia mengelola industri sebesar itu. Dulu, Cao Bao bisa menebang jalan sendirian, dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Dia dikenal sebagai salah satu dari 4 jenderal Gang Hualong, dan merupakan bawahan kuat dari saudara Sun Huo. Landen Sen mengangkat alisnya, pria besar di depannya tampak lemah, tetapi dia benar-benar mampu. Tingkat kekuatan ini bukanlah sesuatu yang dapat diperoleh hanya dengan otot yang berkembang, dan diperkirakan bahwa itu adalah pria yang telah berlatih kungfu horizontal.